Amerika itu memangnya kenapa Tanju? Amerika Ada tasbih, Sama-sama ada mereka tasbih yang itu tangan, diperintah tasbih yang oleh tangan orang juga Yahudi boleh, kan, ada kelompok tasbih Rothschild itu kan, yang tangan ada kan, kelompok yang Yahudi yang itu nggak ada yang pakai nggak yang peduli tangan moral aja, punya, suka mereka suka nggak pakai tahu yang moralitas tangan. nurani, mereka Nah, pokoknya pakai aja yang tangan, pura-pura diajakin terus. pura-pura susah minta dikasihani, nanti mereka melunjak udah. Jadi saya mau tanya dong Iya, Tanju, itu aja sih. emang di Amerika memangnya sekarang memangnya kenapa sih Amerika kan bukannya ini ya masih negara adidaya ya? tidak, Halo? kenyataannya mereka sudah banyak utang, kedua juga udah kewalahan. Lah terus Amerika ngutang ke siapa Tanju? Utang banyak, paling banyak ke Tiongkok. Hah? Utang ke Cina? Iya, Tapi masa benar? kamu cek aja sendiri. Kamu cek aja. Amerika utang paling besar ke negara mana? Coba Nggak kamu usah, cek. nggak usah, maaf nggak usah. Ntar begitu nyampe kita makan dulu. Aku lapar belum Ya udah. makan. Kenapa pagi nggak makan? Iya, udah sih, makan. Aku lupa. Kalau aku belum. Cuman gampang lapar aku. Nah, kamu harus ingat ya, orang yang gampang lapar itu sangat besar kemungkinannya itu adalah sudah kena diabetes. Kamu harus hati-hati. Jadi usahakan makanannya itu jangan lagi yang goreng-gorengan, yang berminyak-minyak terlalu lemak ya. Iya. Lalu itu santan yang dikena panas karena suhu tinggi. Lalu ini karbohidrat sederhana tanpa serat kayak nasi putih, ya mie, bihun, tepung-tepungan, kue pokoknya yang tepung ini hindari. Kalau saya misalkan jarang makan Tanju, tapi saya merokok, gimana? Lebih bagus Ngeri sih. lagi, kamu tahu nggak? Asap Wah, sama rokok saya. yang terhisap itu nikotin dan segala-galanya kan masih ada unsur-unsur radioaktif ya, dan yang lainnya itu sekali masuk ya organ dari sistem pernapasan atas sampai ke pencernaan sampai ke ginjal, liver itu kena efeknya. Jadi langsung radang, ngerti nggak? Langsung infeksi. Oh, serem banget. Iya, langsung infeksi. Nah, Pantesan saya susah tidur juga loh kalau Iya. ngerokok. Dikit-dikit lama-lama udah dia naik sampai ke kepala, ngerti nggak? Karena kepala ini adalah otak pertama yang diperintah oleh otak kedua. Otak kedua itu adalah sistem pencernaan. Jadi imunitas itu 70% terbentuk di sistem pencernaan. Nah, jadi kalau kamu sudah racuni radang, bikin radang begitu, semuanya shock, semuanya infeksi, maka terutama kayak pankreas kan di sistem pencernaan dia itu jadi susah produksi insulin. Nah, kamu udah kena diabetes sebenarnya. Terus aku mau tanya dong Tanju, Nih, kalau ini kenyataannya. Jadi jangan main-main karena ada orang yang dia nggak ada kebiasaan buruk lain, cuman dia sering merokok dan minum kopi. Lalu kena diabetes, dia bingung padahal dia nggak suka manis-manis kok. Ya, tapi ya dia makan nasi putih, ya kan tepung-tepungan dia makan, dia nggak tahu kan. Bukan soal manis nggak manis, tapi kamu makanan apa produk yang masuk itu akhirnya diolah semua jadi gula darah meningkat drastis gitu. saya mau tanya dong Tanju, emang Jepang waktu perang dunia pertama sama kedua emang bunuhin orang Indonesia juga? Iya, banyak. Dia di mana-mana kalau lagi menjajah itu ngeri punya. Dia nggak ada perasaan sama sekali, nggak ada sifat manusianya sama sekali. Jadi anggap nyawa manusia itu seperti rumput, seperti semut gitu loh. Tapi gila sih Tanju sih itu ya, Iran dibom begitu. Iran katanya situs nuklirnya atau apa? Di bom Israel. Dibom Amerika, ya kan? Ya sama Amerika juga. Pokoknya Amerika sama Israel, pokoknya latar belakang itu adalah sama-sama orang Yahudi yang nggak ada moralitas, nggak ada nurani, gila. Jadi mereka itu licik gitu loh. Bagaimana menjajah, bagaimana memperalat sifat manusia, bagaimana memanfaatkan sifat manusia, mereka jago. Jadi mereka itu kompak gitu loh, orang dalamnya kompak gitu, terus bisa bikin konspirasi, bikin Kalau Rothschild apa segala macam, Rockefeller lah, Rothschild lah, itu apakah itu keturunan Dajjal juga? Kamu mau kelompokkan, mau hubungkan dengan agama sih tidak ada pentingnya. Kenapa? Karena agama itu banyak yang catatan-catatannya itu sudah ditambah-tambah oleh pemerintah, oleh penguasa zaman dulu. Ya terjemah juga banyak ditambah-tambah, ditafsiran juga tambah-tambah. Akhirnya udah bingung kan, kita nggak usah pusing lagi gitu loh.
Yang penting kenyataan sekarang gimana, kita harus paham latar belakangnya, lalu kita hadapi. Jangan dipermainkan lagi gitu, jangan ditindas. Bukan vegetarian cuy. Terus aku mau tanya Nah, dok, itu mah dia hanya menu di dalam sana. terus kenapa Jepang apa namanya jadi pengurangan penduduk karena banyak usia tua? Memang kenapa? Ya itu karena mereka memacu ekonominya itu sangat hebat gitu loh, gila kerja istilahnya kan. Jadi udah barang-barang mahal, kerja susah ya kan, persaingan keras ya kan. Jadi banyak generasi muda jadi mereka pikir aduh susah menikah, punya anak itu capek karena mau kerja banting tulang, belum tentu bisa gimana gitu loh. Jadi biaya hidup sangat tinggi. Nah, persaingan sangat keras ya kan. Lalu anak-anak remaja juga mereka malas nikah. Kenapa? Karena mereka pikir aduh yang penting bisa hidup aja lah, senang-senang aja, nggak usah pusingin nanti ada keluarga pusing, bebannya berat ya kan. Jadi udah mereka jadi udah terus-terusan begitu. Banyak negara juga begitu. Jadi yang penting ya mereka pokoknya nggak peduli masa depan mereka, yang penting nggak peduli negara, yang penting sendiri enak gitu aja, nyaman gitu loh. Udah jadi generasi yang istilahnya katanya busuk gitu loh, membusuk sendiri karena terlalu banyak terlalu banyak seneng-senengnya gitu. Jadi nggak ada karakter ya, nggak ada kearifan, nggak ada panggilan makna hidup, nggak ada gitu loh. Tapi orang Indonesia tapi yang pribumi kenapa gila-gilaan sama Jepang sih? Ya kamu lihat aja lah, karena kan istilahnya masih ada kebiasaan dari dulu, masih ada sisa-sisanya, ngerti nggak? Jadi dulu kan banyak orang memuji Jepang, kayaknya barang-barangnya bagus ya kan, kualitasnya bagus ya. Sekarang malah bagusan barang Cina punya. Makanya kan udah ketinggalan ya, Terus makanya habis itu terus juga itu perlu waktu untuk Cina berubah. murah. Ya perlu waktu untuk berubah ke sana. Tapi Amerika masih sekuat dulu nggak tapi? Alah. Orang-orang barat itu dari Amerika dan Eropa udah ke Tiongkok, mereka pada mau pindah ke Tiongkok, nggak mau lagi. Mereka bilang pemerintah negara mereka itu terbelakang, ngerti nggak? Pembangunan di Tiongkok itu, wah dia bilang udah tingkat dewa, dia bilang mereka udah tak bisa dipahami dengan akal manusia yang zaman dulu. Zaman sekarang aja juga kalau orang nggak membuka jiwa hati pikirannya juga bingung kenapa bisa gitu maju. Waduh, pembangunannya kemajuannya dahsyat. Tapi dia bilang negara mereka dari dulu gini-gitu aja, nggak ada kemajuan apa-apa. Tapi Amerika, saya mau tanya dong, itu Amerika Serikat itu kenapa bisa jadi adidaya begitu? Ya karena sisa kesan-kesan dulu waktu Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, dia kan pakai bom selesaikan ya kan. Lalu dianggap itulah polusi dunia lah, dianggap paling hebat lah. Tapi kenyataannya mereka lupa daratan gitu loh. Jadi nggak membangun benar-benar, mereka terus kebiasaan malah ngelunjak ya, malah jual senjata, adu domba ya kan, kayak gitu. Makanya kamu kalau kelancaran segala berkah, tapi kalau nggak ada nurani, nggak ada kearifan ya percuma, semua akhirnya jadi modal untuk berbuat jahat. Kan kamu lihat tuh kayak misalnya keluarga-keluarga yang konglomerat ya, itu sampai anaknya udah mundur, sampai cucunya udah bubar gitu. Karena kenapa? Karena nggak ada hati nurani dan kearifan.